Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin banyak acara di kampus saya. Ada acara kolaborasi dengan Net TV, terus ada juga acara talk show tentang film. Nah, saya diminta kampus untuk pastiin banyak mahasiswa yang ikut. Soalnya saya bertugas sebagai staf kemahasiswaan di fakultas. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Mahasiswa yang ikut juga banyak. Tapi di salah satu acara saya harus ngorbanin mahasiswa di kelas saya. Kebetulan acaranya bareng dengan kelas saya. Saya liburkan kelasnya, terus minta mahasiswanya untuk ikut acara itu. Waduh, saya harus cari jam pengganti nih. Terus kemarin saya dikasih fasilitas printer baru oleh pihak universitas. Sebelumnya saya pakai printer merek Canon buatan tahun 2012-an. Printer ini udah lama banget dan udah agak susah dipakai. Printernya sering error dan kertas yang dipasang suka macet. Gara-gara itu kadang saya harus numpang ngeprint di ruang kerja teman saya yang lain. Saya berusaha sabar dan pakai printer itu selama 2-3 bulanan. Tapi akhirnya kesabaran saya habis dan putusin untuk minta printer baru ke universitas. Awalnya saya minta printer yang pakai wifi supaya bisa dipakai sama karyawan yang lain juga. Tapi dapatnya yang biasa. Gak apa-apa sih daripada pakai yang lama. Minggu kemarin saya pesan rempeyek loh. Apa kalian tahu makanan ini? Bentuknya seperti ini dan rasanya enak banget. Awalnya itu saya dan teman-teman di fakultas dapat kiriman rempeyek dari salah satu percetakan yang sering bantu fakultas cetak pamflet dan spanduk. Nah, pas dimakan semua bilang rasanya enak. Istri dan anak saya juga suka. Nah, karena itu saya hubungi lagi percetakan yang kirim dan tanya tentang rempeyeknya. Ternyata rempeyek itu adalah hasil buatan istri dari yang punya percetakan. Saya dan teman-teman di fakultas langsung pesan. Saya pesan 2 bungkus loh. Oke, ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Minggu kemarin laptop Najmah rusak dan nggak bisa nyala. Najmah akhir-akhir ini jarang pakai laptop, soalnya udah punya tablet. Nah, kemarin dia perlu laptop, soalnya ada ujian di sekolah. Ujiannya berbasis internet, jadi dia perlu pakai laptop. Saya bilang ke dia untuk pakai tablet aja, tapi kata Najmah nggak bisa pakai tablet, soalnya harus install aplikasi dan untuk pakai aplikasi itu harus pakai laptop. Gara-gara itu saya dan istri buru-buru ke Harko Mangga 2 untuk perbaiki laptopnya Najmah. Akhir-akhir ini saya sering pergi berdua aja dengan istri saya, soalnya Bintang dan Najmah udah bisa kami tinggal di rumah. Kalau dulu mereka nggak bisa ditinggal, soalnya mereka ngerasa takut kalau di rumah cuma berdua. Tapi sekarang kayaknya mereka lebih seneng kalau orang tuanya nggak ada di rumah. Yang lebih bikin kaget lagi adalah Bintang. Dia sekarang udah bisa ditinggal sendirian di rumah loh. Pas ninggalin Bintang di rumah, biasanya pas kami perlu belanja ke supermarket dekat rumah aja sih. Kami juga nggak tega ninggalin Bintang lama-lama. Oke, maaf. Balik lagi ke cerita tentang laptopnya Najmah ya. Pas sampai di Mangga 2, kami pergi ke tempat servis laptop yang pernah saya kunjungi beberapa tahun yang lalu. Pas sampai di sana, laptopnya Najmah langsung dicek sama teknisi. Pas di rumah itu kan nggak nyala ya, tapi pas dicek sama teknisi ternyata laptopnya nyala. Saya dan istri jadi bingung deh. Teknisinya bilang kalau media penyimpanan datanya memang pakai SSD yang lebih cepat daripada HDD. Tapi pemakaiannya udah cukup lama juga, jadi dia perlu waktu untuk nyala. Terus saya cek lagi laptopnya sendiri dan kayaknya emang nggak ada masalah yang serius. Teknisinya sih kasih saran untuk install ulang, tapi saya nggak punya banyak waktu, jadi hari itu selesai dengan konsultasi aja. Pas mau bayar, saya tanya jumlah biaya konsultasinya. Teknisinya jawab, seikhlasnya aja bang, gitu. Jadi saya bayar 50.000 aja. Nah, beberapa hari kemudian, giliran laptop saya bermasalah. Kemarin itu laptop saya Bluetooth-nya bermasalah.
kalau disambungin ke mouse atau earphone Bluetooth untuk beberapa menit sambungannya nggak masalah. Tapi habis itu sambungannya keputus, terus nyambung lagi, terus keputus lagi, dan begitu terus berulang. Mumpung ada waktu, minggu berikutnya saya dan istri balik lagi ke tempat servis di Mangga 2. Kami sampai di sana sekitar jam 10. Pas masuk Mangga 2, kami langsung disambut oleh karyawan-karyawan toko yang tawarin barang dagangannya. Mereka teriak kayak gini. Ayo kak, dilihat dulu. Cari apa kak? Tanya dulu aja. Laptop 2 jutaan ada banyak kak, dilihat dulu aja. Servis atau belanja kak? Tanya dulu aja. Semua merek ada kak, ayo kami bantu kak. Dan lain-lain. Pokoknya rame banget. Sama kayak waktu saya ke tempat servis di Roxy. Pas sampai di tempat servis ternyata udah banyak orang yang antri. Terus saya ketemu juga dengan teknisi yang perbaiki laptopnya Najmah minggu sebelumnya. Terus dia tanya, kenapa lagi bang laptopnya? Terus saya jawab, kalau kali ini saya bawa laptop yang lain. Terus saya jelasin masalah laptop saya. Terus dia bilang kalau modul Bluetooth laptop zaman sekarang itu menyatu. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。